tempat imam dalam sholat berjamaah. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh imam sholat berjamaah berkenaan dengan tempatnya, itu sebagai berikut. Pertama, posisi imam dianjurkan mengambil posisi tengah. Makanya mihrab masjid itu kan di tengah. Jadi memang dianjurkan di tengah begitu. Hadis Nabi an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kalau Rasulullah bersabda, wasitu al-imama wasaddul khalala. Tengahkan imam, maksudnya letakkan imam di tengah dan tutup padatkan, rapatkan barisan yang masih renggang. Jadi imam di tengah. Berdasarkan hadis di atas, maka tempat imam mihrab di masjid pun otomatis harus dibuat mengikuti penempatan imam, yaitu berada di tengah. Di tengah. Seperti gambar, imamnya di tengah. Kemudian yang kedua lah ini. Ini yang sering kadang ada, tidak dianggap sebuah kesalahan yang sifatnya makruh, salah makruh, oke. Jika disunahkan tempat imam merata dari tempatnya makmum, nggak usah ditinggikan. Cuman orang awam kadang-kadang imam harus spesial, ditinggikan dikit. Sudah mihrab sudah benar, tambahin, kan? Kita melihat di situ ada, di sini kok dinaikkan sedikit, naik 5 cm, jadi tempatnya imam lebih tinggi lagi. Beda sholat berjamaah dengan khutbah. Kalau khutbah dianjurkan kita ngambil tempat tinggi semacam ini. Karena khutbah itu kisahnya seorang khatib bermuwajahah, berhadapan dengan wajah audien. Kalau sholat nggak ngadep wajah, maka sholat ngadepnya kepada Allah. Sehingga kalau sholat, imamnya nggak usah ditinggikan. Mohon maaf, ini ada. Termasuk salah satu masjid Al-Bahjah itu kalau tinggi itu bukan jadikan patokan, karena itu masjid diterima sudah begitu modelnya, tinggal belum diratain aja. Dan ke depan seharusnya diratain supaya jadi contoh. Sebab nanti kalau orang masuk ke Al-Bahjah, oh begitu, dipikir begini cara yang benar. Nanti di bengkel diturunin saja, ganti keramiknya, selesai diturunin. Nah, jika tempat imam lebih tinggi dari makmum tanpa udzur, maka hukumnya adalah makruh. Adapun kadar ketinggian yang makruh tersebut ulama berbeda pendapat. Yang menjadikan makruh itu bagaimana sih? Tinggi seperti apa makruh? Ada macam-macam, ada yang mengatakan tingginya tinggi setinggi orang. Kita sini, tok-tok imamnya di atas kepala kita. Ya. Ini makruhnya gini, kalau itu jelas-jelas, kenapa? Jika imamnya batal, kita mau pindah ke tempatnya, naiknya pakai tangga, kerepotan nanti harus nyari. Ya, ada lagi mengatakan bahasanya adanya kedar, biarpun sejengkal sudah dikatakan makruh, sejengkal. Artinya sudahlah diupayakan rata sama dalam sholat. Adapun nanti Anda sebagai khotib mau khutbah atau seorang penceramah, itu bisa naik di kursi, duduk di kursi dan seterusnya atau berdiri. Intinya adalah dianjurkan agar mihrab masjid atau mushola dibuat rata dan tidak perlu ditinggikan melebihi tempat berdirinya imam. Dalam gambar ini salah. Tidak seperti ini. Ada sebagian masjid yang sudah dibangun begitu, sudahlah, nggak usah rame, nggak usah ribut. Tinggal nanti kalau ada rezeki diratain. Seperti itu. Jadi kita jangan suka bikin khilaf deh. Hanya ini kan ilmu yang harus disampaikan. Kami sampaikan di salah satu masjid Al-Bahjah pun ada yang seperti itu. Cuman karena masjid itu kita terima dulu sudah begitu. Dan belum sempat dirubah. Baik, ini gambar yang benar. Kemudian sampai di sini insyaallah. Ke depan ada lanjutnya. Jadi ini masalah-masalah dalam menyempurnakan, ada kesempurnaan untuk melakukan sholat berjamaah. Mohon kepada para imam, perhatikan ilmunya kan enggak susah. Kita tidak harus kerut gahi deh ngamalkannya ini. Tinggal nanti sosialisasi. Imam sering menyampaikan assalamualaikum para jamaah sebelum melakukan sholat, tolong biasa merapikan barisan. Kalau boleh Anda bawa buku ini deh, sambil Anda baca. Qala Rasulullah, ini kan ada hadis-hadisnya. Bunyi begini, biar yakin. Bukan omongan saya Ustaz, omongan saya ini bilang itu langsung aja ini. Ini pendidikan dari Nabi ada di sini. Ini sholat kami harap memiliki semuanya. Para pemirsa yang belum miliki ini. Jadi kalau Anda insya Allah dengan buku kecil-kecil nih, bukunya buku ringan-ringan. Ada buku-buku, ada beberapa buku. Itu kalau Anda masuk kampung di hutan belantara pun, insya Allah dengan pegangan buku itu Anda bisa membimbing mereka dengan baik
mulai dari wudhu, sholat, kemudian macam-macam. Ada sholat jenazah, nanti ada korban, ada traweh, ada macam-macam. Semuanya yang ringan-ringan deh. Namanya juga fikih praktis, termasuk haid nanti insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Mudahkan kita dalam mengamalkan ilmu. Wallahu a'lam bissawab.